saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, jumpa lagi kita dalam acara Night Call GPIP. Saya Pendeta Sandra Sorninsyah Saleh sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIP Eklesia Jakarta Selatan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan kami Kristus, kami sungguh bersyukur kalau sepanjang hari ini hidup kami disertai diberkati Allah secara luar biasa, menyelesaikan seluruh aktivitas kami di malam hari ini. Kembali kami akan diperlengkapi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan dalam terang kasih Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk boleh memperlakukannya sepanjang hidup kami bersama. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Bilangan 22 pada ayat yang ke-21 sampai dengan 35 yang demikian bunyinya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dengan memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan itu pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan.
Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Kristus, ketidaktaatan itu memang membatangkan sanksi untuk setiap kita yang tidak taat. Contohnya ketika kita ada di jalan raya dan kita tidak patuh pada rambu-rambu lalu lintas, maka kita juga akan mendapatkan sanksi, yaitu sanksi tilang. Demikian juga dengan Bileam. Bileam ini sudah diingatkan untuk dia selalu memperkatakan apa yang Tuhan katakan untuk dia sampaikan kepada orang-orang Moab. Dan Bileam dilihat tidak taat pada Tuhan, sehingga Tuhan melalui malaikatnya turun untuk mengingatkan Bileam melalui keledai. Karena keledai, kalau dalam bacaan ini kita melihat keledai ini melihat malaikat Tuhan membawa pedang yang terhunus, sehingga keledai ini lari pada kebun-kebun dan juga menekan pada tembok, sehingga kaki Bileam juga terhimpit tembok dan meniarap. Dan 3 kali juga Bileam memukul keledai perhinanya, sehingga keledai ini mengatakan, apa salahku? Aku selama ini sudah engkau melayani engkau, sudah engkau pakai. Apakah aku pernah berlaku seperti itu? Kata Bileam, tidak. Dan pada saat itu Bileam baru disingkapkan matanya oleh Tuhan dan melihat malaikat Tuhan dengan membawa pedang yang terhunus. Ada percakapan yang dilakukan Bileam dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan, kalau keledaimu ini tidak lari dari jalan-jalan menuju Moab, maka engkau yang akan mati dan keledaimu kubiarkan hidup. Bileam menyadari kesalahannya, sehingga dia sujud menyembah dan mengatakan, ya kalau memang engkau menyuruh aku pulang, aku akan pulang. Tapi malaikat Tuhan mengatakan, ikutlah bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab, tetapi ingat, kamu harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan melalui dirimu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Kristus, dari bacaan Bileam ini kita belajar tentang arti ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan itu memang harus kita lakukan, karena dengan taat kita menikmati kehidupan yang sejahtera, kita menikmati ketenangan hidup. Apa sih yang kita butuhkan dalam hidup ini kecuali kesejahteraan dan ketenangan? Dan itu kita dapatkan kalau kita berlaku taat dan patuh pada kehendak Tuhan. Yang kedua, dari bacaan ini kita belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan itu lebih berkuasa daripada kita. Bileam merasa bahwa dirinya berkuasa. Bileam menganggap dirinya bahwa dia sanggup untuk melihat apapun juga, sehingga begitu banyak orang membutuhkan dia. Dia lupa di atas diri Bileam ada Tuhan yang penuh kekuasaan, sehingga ketika Tuhan memakai keledai untuk berdialog dengan Bileam, Bileam juga melihat bahwa kuasa Tuhan tidak ada tandingannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus menyadari diri kita sesadar-sadarnya bahwa kita adalah manusia ciptaan. Kita harus terus bergantung pada Tuhan. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan pada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita, karena kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan terpuruk seperti Bileam. Bapak Ibu saudara dikasih Kristus, memasuki tahun 2022 ini, kita mau menjalaninya, kehidupan ini dalam ketaatan, kesetiaan, dan kecintaan kepada Allah. Dan kita terus memperkatakan bahwa Tuhan penuh kekuatan, Tuhan penuh kuasa atas kehidupan kita. Sehingga dalam kesemuanya kita tetap hidup dalam kasih sayang Tuhan, dan kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita penuh dengan rahmat dan anugerah-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih
kalau kami sudah boleh belajar firman-Mu. Kami belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami belajar untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kami belajar untuk melibatkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Malam telah menjadi bahagian dalam hidup kami. Kami akan istirahat malam. Mari Tuhan, Engkau sertai istirahat malam kami. Dan biarlah lewat penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati sepanjang malam hari ini dalam keteduhan kasih-Mu. Esok hari kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Inilah syukur dan permohonan kami. Di atas itu Engkau ampuni salah dan dosa kami. Lalu Engkau menyambut dan menyempurnakan doa kami, yang kami haturkan dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup, yang kami muliakan sekarang kekal selamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.